Orang keliru, dia lupa Ramadan Sale itu yang paling substansi itu bukan yang ada di mall itu, tapi sel yang langsung dari Tuhan. Ini juga bikin konsumsi listrik tuh semakin meningkat ya. Apalagi nih ya Tat, sumber listrik di Indonesia itu masih berasal dari batu bara. Nah, salah satu adab sunnah dalam kita tidur diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi kalau mau tidur mematikan lampu. Bulan suci Ramadan, di mana ada ibadah puasa di dalamnya, semakin tahun semakin mengalami pergeseran makna di dalam masyarakat kita. Karena masyarakat Indonesia semakin modern dan materialistis, Ramadan dipandang lebih sebagai sebuah perayaan, bukan lagi sebagai pencapaian spiritual. Puasa harusnya mengajarkan kita untuk menahan diri, bukan hanya dari lapar dan haus, namun juga dari hawa nafsu. Tapi pada praktiknya kita malah disuguhi oleh konsumerisme berlebih justru ketika bulan suci Ramadan. Islam adalah agama yang indah yang mengatur pengikutnya secara detail termasuk dalam hal konsumerisme berlebih. Nah, biar nggak salah arah, kali ini Safa lagi-lagi ditemani dengan dai lingkungan kita, Ustadz Azhari Nasution. Hari ini kita akan bahas tentang konsumerisme berlebihan nih Tat. By the way, tahun lalu Ustadz beli baju lebaran berapa style nih, berapa pasang nih? Gak pernah beli baju lebaran. Wah, Masya Allah. Karena belinya sebelum lebaran. Masuk. Bercanda. Oke, kita bahas konsumerisme ya hari ini. Iya, betul. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, lagi-lagi aku mau menjawab nih banyak pertanyaan sobat lingkungan tentang Ummah for Earth. Oke. Ummah for Earth sendiri adalah ikhtiar dari Greenpeace Indonesia untuk mensyiarkan isu-isu lingkungan supaya lebih membumi di masyarakat melalui sudut pandang Quran dan hadis. Nah, Ustadz Azhari ini adalah salah satu dari banyak dai lingkungan yang sedang kita ikhtiarkan komunitasnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Tat, kita back to topic nih, ngobrol-ngobrol lagi tentang konsumerisme berlebih yang justru tuh makin naik nih angkanya ketika di bulan suci Tat. Di podcast sebelumnya nih kan kita udah bahas ya sampah makanan atau food waste yang justru naik pas Ramadan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang konsumerisme yang lain yang juga meningkat di bulan Ramadan. Sebenarnya nih Tat, gimana sih Rasulullah dan ajaran Islam menyikapi konsumerisme berlebihan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah nulis tulisan ringan, judulnya Puasa Mazhab All You Can Eat. Waduh. Sebenarnya tulisan ini mengkritik caraku berpuasa, yang mungkin cara ini juga dilakukan oleh banyak orang ketika puasa di bulan Ramadan. Mereka berpuasa menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari, mereka makan semua yang mereka lihat. Nah, aku mengistilahkan itu puasa mazhab all you can eat. Padahal baru saja kita dilatih oleh Ramadan untuk tanzimun nafas, mengontrol diri kita. Mengontrol itu berarti tidak semua harus kita ambil. Al-Quran sendiri memberi kita pesan moral nih Safa. Misalnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 17. Kita spill ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Lanjutin ayatnya. Sadaqallahul azim. Cakep. Sadaqallah ya. Iya. Nah, artinya ayat ini ngomong ke kita nih, sungguh orang-orang yang pemboros itu dia adalah saudara setan. Boros atau konsumerisme dalam bahasa Al-Quran digunakan dalam dua diksi. Yang pertama, Al-Quran menggunakan kata-kata israf. Yang kedua, at-tabdzir. Israf itu Safa, boros pada hal yang sebenarnya diperbolehkan, tapi dia menjadi tidak baik karena boros. Misal, Apa tuh? saya makan nasi, boleh dong? Boleh. Tapi terlalu boros, jadinya begah, nggak boleh. Saya minum air, sesuatu yang boleh, tapi berlebihan, jadinya tidak boleh. Nah, kalau at-tabdzir kata para ulama diambil dari kata bazaro, artinya membuang-buang
kata pakar leksikografi Al-Quran Imam Raghib Al-Asfahani, at-tabdzir itu konsumerisme yang sifatnya peruntukannya pada sesuatu yang tidak diperkenankan agama. Misal ada orang ngedrugsnya sendiri udah nggak boleh. Betul. Lalu dia konsumerisme di ngedrugsnya ini. Wah, ini namanya at-tabdzir. Ya, konsumerisme di hal yang tidak baik. Nah, orang yang kayak gini dibilang sama Al-Quran, dikecam sama Al-Quran, di-labeling oleh Al-Quran, dia saudaranya setan. Kenapa setan disebut mubadzir? Itu pertanyaannya. Setan dikasih potensi sama Tuhan, dikasih potensi akal, dikasih potensi ilmu, tetapi dengan akal dan ilmunya ini dia menggunakannya untuk berdramaturgi menggoda manusia. Kamu jangan sholat, kamu jangan puasa, kamu boros aja. Padahal setan tuh punya potensi untuk berbuat baik, tapi dia peruntukkan potensi itu ke tempat yang tidak baik. Betul. Nah, kita punya potensi berbuat baik, lalu kemudian potensi itu, misalnya potensi itu katakanlah uang. Kita punya uang. Uang ini apa namanya ini? Uang. Jari. Oh, jari. Oke. Nah, uang ini kita bisa gunakan untuk membeli yang baik-baik. Tapi justru kita beli yang tidak baik. Sudah tidak baik, konsumerisme lagi, berlebih-lebihan lagi. Itu sama seperti kita mengikuti jejak-jejak setan. Waduh, mengikuti gaya lifestyle-nya setan. Waduh. Sobat lingkungan pasti nggak ada yang mau kan jadi saudaranya setan? Nggak ada yang mau dong. Makanya jangan berlebih-lebihan ya Tat ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Karena masyarakat Indonesia yang semakin materialistis, justru konsumerisme semakin meningkat di bulan Ramadan ya Tat ya. Misalnya nih di episode sebelumnya kita udah bahas food waste yang malah meningkat saat bulan Ramadan. Tapi sayangnya bukan cuma food waste nih Tat yang meningkat saat bulan Ramadan. Ada banyak banget hal-hal mubazir lainnya yang juga meroket saat bulan Ramadan. Apa tuh? Misalnya kita jadi lebih boros air di ketika Ramadan. Penggunaan transportasi juga meningkat justru ketika Ramadan Tat. Nah terus tadi di awal nih Safa kan sempat nanya nih soal tahun lebaran, baju baru gitu kan. Karena itu bahasan utama kita nih. Konsumerisme berlebihan pada pakaian ketika di bulan Ramadan. Dan dari Kementerian Perindustrian juga nih beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa selalu terjadi peningkatan pembelian pakaian dari 300 sampai 400% nih di Idul Fitri. Apalagi kan kita matanya nih merah nih kalau ngelihat diskon, sale di mana-mana nih. Betul. Kita masuk mall gitu. Idul Fitri itu seharusnya kan menjadi momen kita untuk kembali menjadi hati yang suci. Betul. Dan pastinya ada kesederhanaan dan bersyukur menjadi variabel tersebut ya Tat ya. Betul. Kan kita tuh suka lapar mata ya Tat ya, termasuk aku nih. Dulu waktu belum sadar nih suka beli baju lebaran tuh sampai 4 style pokoknya. Sekarang sih 1 aja cukup. Itu juga 7. Kalau enggak dong. 8. Padahal yang dipakai kan sebenarnya cuma 1 ya. Terus juga bahkan 1 style lagi tuh ada yang malah nggak kepake, malah jadi kekecilan gitu. Mungkin kan ini susah ya Tan, karena kan udah membudaya dan didukung oleh pasar kita yang diskon sana sini gitu kan. Tapi kan wajib nih kita tuh sebenarnya sebagai umat muslim tuh membenahi diri gitu. Setuju. Dan lebih punya kontrol diri ya Tat ya. Betul. Nah gimana sih Tat caranya biar kita tuh punya kontrol diri, biar kita tuh lebih menahan diri untuk gak melakukan hal-hal mubazir kayak gini? Oke sobat lingkungan dimanapun kalian berada, yang pertama kita tuh mari sama-sama belajar untuk membenahi cara pandang kita tentang Ramadan dan Lebaran. Aku pengen kasih anotasi tuh, bagus banget ungkapan Safa. Banyak orang yang salah memaknai Ramadan, dia salah selebrasi, euforia dengan Ramadan dan Lebaran. Padahal Ramadan dan Lebaran itu harus jadi momen untuk kita lebih memaknai, lebih kontemplatif, lebih apa ya, lebih deep gitu, lebih dekat ke Tuhan. Bukan soal materi, bukan soal baju dan seterusnya. Makanya kata para ulama, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id ta'atuhu yazid. Idul Fitri itu tidak dinilai dari baju kamu yang baru, tetapi Idul Fitri itu diukur dari ketakwaan kamu meningkat atau enggak. Karena itu disebut Syawal. Syawal itu kata para ulama, kata pakar bahasa Al-Quran mengatakan salah satu makna Syawal adalah irtafa. Irtafa artinya meningkat.
bulan dimana kita diuji sama Tuhan, dinilai sama Tuhan, diaudit sama Tuhan. Kira-kira setelah kita training 30 hari Ramadan, kamu meningkat nggak imannya, keberagamaannya, kesalehannya? Atau justru jangan-jangan yang meningkat itu pengeluaran kamu gara-gara beli pakaian? Ini kita harus mengkritik diri kita. Nah, berikutnya tadi Safa ngomong banyak orang yang kalap dengan Ramadan sale. Tas diskon 30%, jilbab 15%, gamis 25%, celana jeans cowok 70, macam-macam lah ya. Nggak cuman cewek, cowok juga. Orang keliru, dia lupa Ramadan sale itu yang paling substansi itu bukan yang ada di mall itu, tapi sale yang langsung dari Tuhan. Tuhan kasih sel di Ramadan ini, kata Tuhan, man soma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan dua catatan. Satu, dia berpuasa karena panggilan agama, iman. Bukan karena niat diet, bukan. Tapi karena panggilan iman. Bukan karena pengen sehat, bukan. Memang benar puasa itu bisa mendetoksifikasi. Tapi yang pertama kali tendensinya aku berpuasa karena Tuhan yang panggil itu. Yang kedua ihtisaban. Syaratnya dia berpuasa tidak ada yang dia harap kecuali ampunan dari Tuhan, pahala dari Tuhan. Maka orang yang kayak begini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Ini Ramadan sale yang sebenarnya. Yang kalau orang tahu, mungkin orang tidak kalap dengan Ramadan sale yang ada di mall, tapi harus kalap dengan Ramadan sale yang dikasih oleh Tuhan. Betapa Ramadan ini saat yang tepat untuk kita mendelete semua dosa-dosa kita. Maka kita harus banyak ibadah, lain-lain dan seterusnya. Ini Masya Allah, ini penting banget. Masya Allah banget, ini juga teguran juga buat aku, merasa tertampar ini ya, benar-benar kalau kita tuh ternyata harus lebih buka mata tentang tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Emang kalau ngomongin konsumerisme berlebih, aka mubazir ini tuh menarik banget ya, menarik banget. Aku sendiri juga masih sulit rasanya menahan diri untuk melakukan konsumerisme tekstil ini khususnya gitu. Nah, biar kita nggak kepanjangan nih, karena makin menarik dan makin panas nih topik kita pada hari ini, kita bakal bahas hal mubazir lainnya yang justru meningkat ketika di bulan suci Ramadan. Apa aja tuh kira-kira? Stay tune terus dan selamat mencintai Ibu Bumi. Selain konsumerisme tekstil, hal mubazir yang justru semakin banyak terjadi ketika bulan Ramadan adalah konsumsi air dan listrik yang berlebihan. Nah, kita tuh suka nggak sadar ya Tat ya. Betul. Penggunaan air tuh justru semakin meningkat ketika bulan Ramadan. Mungkin kita suka nggak sadar saat kita masak atau cuci piring atau cuci makanan, atau bahkan saat wudhu lupa nggak dimatikan, itu yang paling sering terjadi ya. Atau mungkin karena udaranya semakin panas, kita malah jadi sering mandi nih untuk menyegarkan badan gitu. Terus juga listrik nih selain air. Menurut salah satu data nih yang aku temukan, yaitu We Are Social and Hootsuite tahun 2021, rata-rata itu menghabiskan 4 jam 48 menit waktunya buat screen time, aka natap layar laptop, tablet, handphone gitu. Nah, ini kan selain bahaya buat kesehatan otak, kesehatan mata kita, ini juga bikin konsumsi listrik tuh semakin meningkat ya. Apalagi nih ya Tat, sumber listrik kita tuh kan asalnya dari energi kotor ya. 60% sumber listrik di Indonesia itu masih berasal dari batu bara. Jadi batu bara itu diekstrak di dalam tanah yang biasanya terkubur di hutan-hutan kita. Nah, ngeruk batu bara itu kan sama halnya bisa menyebabkan kerusakan hutan ya Tat. Hilangnya habitat satwa liar, terus juga dapat merusak kualitas udara dan air Indonesia gitu. Nah, sebagai umat muslim nih ya Tat, gimana sih langkah nyata kita untuk mengurangi hal-hal buruk ini gitu? Sebagai umat Rasulullah SAW sebenarnya kita nggak perlu bingung. Nabi kita itu pokoknya manusia paling perfect, insan kamil. Misalnya soal air, Nabi kita ngasih treatment. Kadang-kadang kita suka boros, kata Safa, berwudu banyak banget dan seterusnya. Nah, kita harus rubah cara pandang kita melihat air. Air yang kita lihat itu bukan hanya sekedar air. Air itu adalah materi
yang harus ada karena dia penyempurna ibadah kita. Tanpa air kita nggak bisa toharoh, tanpa air kita nggak bisa berwudu, tanpa air kita nggak bisa bersuci. Kalau kita faham begitu vitalnya peran air, maka kita harus jaga ekosistem air. Kita tidak membuang-buang air. Nabi sendiri ketika berwudu, dalam satu riwayat dikatakan ukuran wudunya Nabi Safa itu 1 mud, yang kalau dikonversikan dengan ukuran kontemporer hari ini, Nabi berwudu kurang lebih seukuran 688 ml. Berarti seukuran botol air mineral sedang, lebih sedikit, sangat dikit. Loh, kita itu airnya muncur banyak, kurang udah banyak. Gitu kenceng lagi kan. Kenceng lagi. Ya kerannya tuh besinya. Nah, ya itu dia yang di musola-musola itu ya. Iya, makanya padahal hanya cukup dengan sedikit air wudhu kita sudah sah. Itu satu. Jadi bukan soal sedikit banyaknya air, tapi cara kita berwudhu benar nggak sesuai syariat atau tidak. Yang kedua misalnya soal listrik nih. Nah, salah satu adab sunnah dalam kita tidur diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi kalau mau tidur mematikan lampu, mematikan api penerang. Nabi mematikan penerang yang ada di kamar itu baru tidur. Bahkan riset terakhir menunjukkan orang yang tidur dengan mematikan lampu itu dia jauh lebih kontemplatif tidurnya, jauh lebih berkualitas daripada tidur tapi dalam kondisi lampu yang masih hidup, itu merusak kualitas tidur. Dan itu diajarin sama Nabi. Jadi sebelum ada campaign hemat energi, Nabi sekian belas abad yang lalu sebenarnya udah ngasih treatment ke kita bagaimana kita menjaga energi, menjaga alam ini lewat hal yang terkecil. Kalau mau tidur, matiin lampu. Masya Allah. Siapa nih sobat-sobat lingkungan di rumah yang kalau mau tidur juga matiin lampu? Karena aku termasuk orang yang kalau nggak bisa tuh tidur terang, Tat. Nah sekarang Safa bukan cuman gak bisa, tapi lebih dari itu karena udah tahu ilmunya, Safa melakukannya dapat pahala sunnah. Betul. Masya Allah. Menahan diri bukan hanya dari lapar dan haus. Lebih dari itu kita juga harus bisa menahan hawa nafsu. Nafsu yang seringkali kita tidak sadari bahwa ia sudah ada lama dalam diri kita. Perlu kepekaan dan kesadaran, perlu niat, perlu ketulusan dan tekad untuk menahan dan untuk menjadikan diri yang lebih baik. Episode ini jadi tamparan keras buat aku pribadi untuk kita bisa memperbaiki diri sebagai umat muslim untuk menjadi yang lebih baik setiap harinya. Karena selain hablum minannas, ada juga hablum minallah, di mana hewan, tumbuhan, dan lingkungan yang telah Allah ciptakan menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Masya Allah ya Tat ya. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih Tat buat Ustadz di episode kita kali ini. Gimana sih Tat kita sebagai umat muslim untuk menjaga konsistensi setelah kita tuh berhasil menahan diri dari hal-hal mubazir gitu. Karena seringkali kita setelah berhasil kita tuh gagal untuk mempertahankannya. Jadi cuma di awal doang nih, tapi tidak bisa konsisten terus menerus untuk mempertahankan kontrol diri kita tersebut gitu. Menurutku ada 2 hal penting. Yang pertama, tingkatkan literasi keagamaan kita. Dengan kita meningkatkan literasi keagamaan, kita jadi tahu, oh ternyata Nabi itu justru sebenarnya mengajarkan kita hemat loh. Nabi itu menyuruh kita umatnya untuk menjadi orang-orang yang tidak konsumerisme loh. Nabi mengajarkan berbagi, Nabi mengajarkan memanfaatkan sesuatu dengan secukupnya tanpa harus berlebih-lebihan. Jadi literasi keagamaan itu penting banget. Oke, sebagaimana kita tahu ternyata Nabi berwudu secukupnya. Betul. Nabi mematikan lampu ketika mau tidur. Ini kan literasi keagamaan. Yang kedua yang juga gak kalah pentingnya, kalau kita mau istiqomah konsisten menjadi orang yang tetap baik lalu tidak konsumerisme, maka cari circle yang sefrekuensi sama kita. Cari teman-teman yang sevisi sama kita, punya spirit kesalehan lingkungan, kesalehan ekologis yang sama dengan kita. Nah, salah satu circle itu ada di Ummah for Earth. Wah, kalau kata anak zaman sekarang jangan cari teman yang toksik ya.
Iya, betul. Oke deh, itu dia perbincangan kita di episode kali ini ya, di kajian Ummah for Earth. Kajian-kajian lingkungan yang dibahas dari sudut pandang Quran dan hadis. Seperti ini akan banyak banget ya Tat selama bulan Ramadan. Kayak kita udah di episode sebelumnya, terus sekarang di episode seperti ini tuh menarik banget ya. Pastinya kita juga meningkatkan amalan kita. Jadi jangan lupa untuk sobat lingkungan semua di rumah juga tetap harus tonton ya. Jadi dapat amalannya juga gitu. Bersama aku Safa dan Ustadz Azari. Sampai bertemu di kajian berikutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.